Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satgas Saber Polres Probolinggo mengintensifkan kegiatan pengendalian dan pengawasan harga kebutuhan pokok di sejumlah titik strategis. Polres Gaya Lues menggelar press conference pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang berlangsung di Mapolres Gaya Lues. Sambut bulan suci Ramadan, kepedulian Polres Gaya Lues kembali ditunjukkan melalui kegiatan pembangunan jembatan penghubung bersama masyarakat. Informasi pertama, pemirsa, Polres Jembrana bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana melaksanakan penertiban spanduk dan baliho yang melanggar aturan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta keindahan wilayah kota. Pagi, salam presisi. Kami dari Satuan Samapta Polres Jembrana hari ini melaksanakan kegiatan membackup kegiatan Pol PP untuk menertibkan spanduk, banner, baliho yang tidak sesuai dengan tempat sesuai aturan. Kami membackup Pol PP, melaksanakan kegiatan bersih-bersih untuk mewujudkan kegiatan ini mendukung instruksi dari pemerintah pusat, tujuannya biar lingkungan menjadi asri. Berikut. Kolaborasi Polres Jembrana dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana digelar melalui apel gabungan pada Rabu pagi 11 Februari 2026 di halaman auditorium Polres Jembrana. Kegiatan ini bertujuan menertibkan reklame berupa spanduk dan baliho yang sudah kadaluarsa, tidak berizin, maupun dipasang tidak sesuai ketentuan. Penertiban dilakukan di sejumlah titik strategis, diantaranya sepanjang Jalan Denpasar Gilimanuk, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kaliaka, hingga wilayah BB Agung. Dalam kegiatan ini, petugas gabungan menemukan dan menurunkan sebanyak 21 reklame yang melanggar aturan. Terdiri dari 9 spanduk dan 12 baliho. Seluruh reklame yang ditertibkan kemudian diamankan dan didata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sebagai bagian dari tindak lanjut sesuai peraturan daerah yang berlaku. Dari Polres Jembrana Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan tahun 2026, Satgas Saber Polres Probolinggo mengintensifkan kegiatan pengendalian dan pengawasan harga kebutuhan pokok di sejumlah titik strategis pada Rabu 11 Februari 2026. Halo Sobat Humas, saya Bribda Rifki Ibas, Humas Polres Probolinggo. Hari ini Satreskrim Polres Probolinggo melaksanakan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Pasar Semampir, toko modern, serta SPBU Ponorogo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang bagi masyarakat. Hasil pemantauan menunjukkan harga dan stok masih dalam kondisi stabil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah preventif guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terkendali di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Imade Kembar Mertadana bersama unsur lintas sektoral, pemerintah daerah Forkopimda, serta personel Satgas Saber Polres Probolinggo. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, harga sejumlah komoditas bahan pokok relatif stabil. Harga beras premium tercatat Rp14.700 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, beras SPHP Rp11.400 per kilogram, cabai merah dijual Rp30.500 per kilogram, cabai rawit mencapai Rp74.000 per kilogram,
bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.700 per kilogram. Sementara itu, harga gula pasir berada di angka Rp15.500 per kilogram, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan minyak goreng merek Kita Rp15.700 per liter. Harga daging sapi Rp120.000 per kilogram, daging ayam Rp43.000 per kilogram, serta telur ayam broiler Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada cabai rawit. Hal ini disebabkan petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi sehingga tanaman terserang penyakit jenis cacar. Dari Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Gayo Luas menggelar press conference pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang berlangsung di Mapolres Gayo Luas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo, serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Gayo Luas dan instansi terkait. Berikut laporan Bribtu Maulana Andika, personel Humas Polres Gayo Luas. Salam presisi, kami dari Humas Polres Gayo Luas melaporkan bahwasannya sekarang ini sedang melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Gayo Luas secara langsung di depan Mako Polres Gayo Luas. Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan wujud nyata komitmen Polres Gayo Luas dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Polres Gayo Luas melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang telah memperoleh penetapan status barang bukti dari Kejaksaan Negeri Gayo Luas serta penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren. Adapun kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja yang akan kita musnahkan dengan dasar penetapan status barang bukti dari Kejaksaan Negeri Gayo Luas itu pada tanggal 29 Oktober 2025 dan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 27 Oktober 2025. Adapun total keseluruhan barang bukti yang disita dari tersangka ZS dan barang bukti temuan sebanyak 186 kg, 94 kg. Ini dari sitaan tersangka ZS. 2 buah karung goni yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 89 kg. Serta yang ketiga, 3 bal narkotika jenis ganja dengan berat 3 kg, 1 buah timbangan, 2 set dongkrak mobil, 1 buah kotak kayu yang diduga digunakan sebagai cetakan pres narkotika jenis ganja. Kapolres Gayo Luas juga menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel, khususnya Satres Narkoba Polres Gayo Luas dalam memerangi peredaran narkotika di Kabupaten Gayo Luas. Dari Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, suasana tenang di Bandara Korowai Batu Danawage, Distrik Yani Ruba, Kabupaten Boven Diguel, Papua Selatan mendadak berubah mencekam ketika rentetan tembakan terdengar dari arah sekitar bandara. Insiden ini menimpa pesawat perintis Smart Air PKSNR Rabu 11 Februari 2026 siang. Kami memang dapat informasi tadi siang bahwa dari salah satu maskapai terjadi penembakan di daerah Korowai di Kabupaten Boven Digul. Kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban di sana. Dalam hal ini kita sedang konsolidasi untuk pasukan. Sore ini kita sudah terbangkan pasukan untuk ke Boven Digul. Harapannya tentunya kita bisa menilai situasinya, apakah kita bisa lakukan evakuasi besok dengan penilaian tentunya yang kita pastikan dengan data yang ada. Sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah
berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Polda Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti banjir yang melanda Kabupaten Pohuwato dengan membentuk tim investigasi gabungan. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan dengan bencana hidrometeorologi tersebut. Polda Gorontalo membentuk tim investigasi bersama yang dipimpin oleh Direskrimsus Polda Gorontalo Kombes Polisi Maruli Pardede untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif terkait dugaan penyebab banjir di Kabupaten Pohuwato, termasuk aktivitas pertambangan di wilayah Pani Gold Project dan sepanjang Sungai Taluduyunu. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah Ditreskrimsus Polda Gorontalo dan berlangsung pada 28 hingga 29 Januari 2026. Tim Subdit 4 Tipikder bersama sejumlah instansi teknis turun langsung ke lokasi tambang serta meninjau permukiman warga yang terdampak. Pada penyelidikan terkait dengan dugaan perusahaan pertambangan yaitu PT PET yang menjadi tuntutan warga masyarakat sekitar bahwa telah menyebabkan terjadinya banjir. Banjir yang terjadi di awal bulan Desember tahun 2025 lalu tentunya menjadi perhatian, baik itu dari Bapak Kapolda Gorontalo termasuk Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga Pak Kapolda mendorong Bapak Gubernur untuk melakukan pengecekan. Dan rupanya gayung bersambut antara apa yang diinginkan oleh Pak Kapolda Gorontalo dengan keinginan Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga dibentuklah tim yang melakukan investigasi bersama. 3 lokasi utama turut diperiksa, yakni pertemuan 3 anak Sungai Ilota yang menjadi titik pembangunan sedimen pond, bagian hilir yang bersumber dari area West Dam, serta kawasan Puncak Baganit yang merupakan lokasi peledakan tambang. Langkah investigasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada publik terkait penyebab banjir, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, konten kreator asal Gorontalo yang dikenal dengan nama Kakuhu resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Gorontalo meluruskan bahwa perkara ini bukan tindak pidana pencemaran nama baik, melainkan masuk kategori penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Berikut keterangan Ditreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol Maruli Pardede. Terkait dengan progres penanganan perkara yang dilaporkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo terhadap salah satu konten kreator berinisial ZH Jadi penyidik pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 telah melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap saudara ZH dan kemudian yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum di ruang pemeriksa yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan unsur-unsur pasal dari pasal 4311 Undang-Undang Nomor 1 2023 untuk pasal 441. Yang mana ini adalah pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penghinaan. Jadi bukan pencemaran nama baik, melainkan pasal penghinaan. Karena ada postingan dari saudara ZH di dalam akunnya yang menyebutkan rektor sebagai salah satu hal yang kurang baik untuk didengar. Terhadap yang bersangkutan, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana dalam pasal tersebut sebanyak 9 bulan pidana penjara.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.